Sembari menuruni anak tangga, Veloz ngomong dengan suara sedikit kencang. Begitu sampai di lantai bawah, dia melirik ke arah dapur yang sepi. "Zi!" panggilnya. Karena enggak ada respon, Veloz berjalan menuju ke dapur. Celingukan menatap ke setiap sudut yang tidak ada siapa-siapa. Lalu melirik ke lantai atas sana. Kali aja kan adindanya ada di balkon. Soalnya pas keluar kamar tadi nggak lihat balkon. "Zira!" teriaknya dari bawah sini. Diam untuk mendengarkan sahutan yang ternyata hanya sepi saja. Dia melangkah keluar dari rumah. Tatapannya tertuju ke samping kolam yang biasa dia pakai ngobrol santai bareng Zira. Veloz memekik ketika tidak melihat motornya di halaman. Dia balik badan dan kembali masuk ke dalam rumah. Kunci yang tadi digeletakin di meja makan udah gak ada. Jadi si motor pergi sama bininya, kan? Veloz mengusap handphone yang sejak tadi dia pegang. Langsung menempelkan handphone ke telinga setelah melakukan panggilan ke nomor Zira. Lama, sampai panggilan itu berakhir tetap tak ada respon. Veloz kembali menekan tombol, mencoba menghubungi lagi. Satu tangan memijat pelipis dengan perasaan yang tak tenang. "Astaga, dia pergi kemana coba?" gumamnya pada diri sendiri. "Lo di mana, Zi?" Senda Dinda. Chatnya centang dua abu-abu dan tidak terbaca. Tertera di layar atas sana kalau si pemilik nomor memang sedang gak online. Veloz menggigit bibir, mulai bingung dan beneran gak bisa mikir. Dia memejamkan kedua mata, mencoba menebak adindanya pergi kemana. Apa mungkin nyamperin Mikal sama Nelson lagi ya? Batinnya dalam hati. Masa sih? Nggak yakin, tapi selain nyamperin dua orang itu, Zira pergi kemana? Apalagi yang jadi beban pikiran Zira sejak di Jogja adalah dua saudaranya yang lagi ngambek. Veloz membuang napas kasar melalui mulut. Dia jadi bingung sendiri. Jarinya mengusap-usap layar lagi. Masuk ke aplikasi sosial media dan mencari akun milik Mikal. Udah nemu, udah buka profilnya dan langsung klik menu pesan. Jari jempolnya keluar masuk dalam genggaman. Ragu, tapi kalau nggak nanya ke mereka, dia mau nanyanya ke siapa? Bisa dibilang kalau mengenal Ziranya belum terlalu lama. Maksudnya mengenal keseluruhannya. Kan kalau dulu cuma sekedar kenal dan tahu sifatnya saja. Soal kebiasaan Zira yang kesal, sedih, emosi itu semua Veloz belum benar-benar hafal. Menghilangkan kegengsiannya, Veloz benar-benar menekan tanda panggil di pojok layar sana. Dadanya berdebar menunggu respon dari si pemilik akun. Dan sayangnya sama sekali nggak ada respon sampai panggilannya mati. Rahang Veloz mengencang, kesel, malu dan kayak nyesel. Udah merendahkan harga diri karena menghubungi duluan, tapi malah nggak ada respon. Benar-benar merasa nggak dihargai banget. "Astaga, Zi, lo pergi kemana?" gumam Veloz, kebingungan. Dia melangkah keluar rumah, menatap ke arah jalan yang ada beberapa pengendara yang lewat. Dia mengacak rambutnya yang mulai numbuh memanjang. Jalan ke kiri dengan tangan yang menekuk di pinggang. Lalu ke kanan dan diam berdiri dengan bayangan Zira yang beneran bikin dia pusing. "Zi, bangun, Zi!" seru Nelson, menepuk-nepuk pipi Zira. Dia mengangkat wajah menatap ke arah Mikal yang menendang Lian. Cari taksi," teriaknya. Mikal menyudahi amarahnya. Dia berlari mendekat. Membungkuk menatap Zira yang sudah ada di pangkuan Nelson. "Cari taksi buruan!" teriak Nelson dengan khawatir yang sudah memenuhi kepala.
Mikkel beranjak pergi. Dia menaiki motor dan pergi menuju ke pinggir jalan raya utama. Enggak lama, sebuah taksi yang kebetulan lewat berhenti. Mikkel mengikuti dengan motor. Sementara Nathan ada di taksi memangku Zira yang sudah pingsan dengan darah yang keluar dari hidung. Motor hijau yang tadi dipakai Zira tetap ada di TKP sana. Dan itu ada di luar pemikiran Mikkel dan Nathan. Kepala mereka udah penuh sama keadaan Zira yang entah akan bagaimana. Mbak, ada korban tabrakan. Teriak Mikkel begitu sampai di depan labi rumah sakit. Dia menuding ke arah taksi yang baru memasuki halaman rumah sakit. Dengan cekatan satpam yang berjaga di depan membantu mendorong berangkar untuk membawa korban yang dimaksud Mikkel. Begitu taksi berhenti, pintu bagian belakang langsung dibuka. Perawat dan satpam membantu Nathan mengeluarkan Zira dengan hati-hati. Langsung mendorong pasien masuk menuju ke ruang UGD. Kecelakaan apa korban penganiayaan, Dek? Tanya satpam. Melirik ke arah Mikkel dan Nathan yang sama-sama bonyok. Apalagi dia tadi sempat melihat wajah Zira yang terdapat luka memar. Ngarang banget kan kalau kecelakaan? Mikkel dan Nathan tak menjawab. Keduanya menunduk dan sama-sama diam dengan bibir yang dikulum. Cek kakak, anak zaman now. Nggak gelut, nggak hidup. Gerutu Pak Satpam sembari melangkah pergi meninggalkan ruang rawat. Temannya pasien. Seorang perawat muncul di pintu kaca buram ruang UGD. Mikkel dan Nathan mengangguk bersamaan. Coba hubungi orang tua pasien, Dek. Biar mereka mengurus administrasi dan data pasien. Suruh si perawat. Dia mengulurkan jaket yang tadi dipakai Zira. Ada HP-nya di jaket itu. Saya mau menghubungi orang tua pasien, tapi HP-nya ada kunci sandinya. Nathan menerimanya. Dia meraba saku jaket Zira dan mengambil handphone berwarna hitam itu. Mengusap layarnya dan memang muncul kode sandi yang harus dimasukkan. Nathan menekan beberapa angka sebagai sandi yang Zira pakai. Tak lama layarnya terbuka. Ya, sejauh ini Zira nggak punya rahasia apapun tentang handphone ke kedua saudaranya ini. Baiknya telepon Om Cakra apa Tante Leta sih? Nathan meminta pendapat Mikkel. Kedua bahu Mikkel mengedik. Uang jajan lo kira-kira cukup nggak sih buat pengobatannya Zira? Uang jajan gue sisa buat seminggu doang. Kedua mata Nathan memekik. Maksudnya kita bayari dulu? Mikkel menganggukkan kepala. Biar cepet kan? Atau gue telepon papa aja. Cek kakak. Decak Nathan. Dia menggaruk sisi kepala karena bingung. Dahlah, telepon Om Cakra aja. Putusnya dan mulai menekan menu kontak di ponsel milik Zira. Lah si bangsat. Apa sih? Mikkel melirik ke arah layar handphone Zira yang berkedip karena ada panggilan masuk. Tertera nama Kakanda di layar itu dengan foto profil yang nyata wajah Faylaus. Nathan menarik tangan Mikkel dan menyerahkan handphone itu. Jijik gue. Lo aja. Katanya dan memilih melipat tangan di depan dada. Mikkel melebarkan kedua mata. Dia mengulurkan handphone itu ke Nathan. Ogah gue. Lo kira gue gak jijik apa? Nathan menyingkir, terlihat benar-benar ogah. Reject aja kalau gak mau angkat. Usulnya ke Mikkel yang sekarang memegang handphone Zira. Dengan wajah benci Mikkel menatap layar handphone yang masih ada panggilannya itu. Kampret sekali Anda ya.
makinnya dan langsung menekan tombol warna merah di layar. Dia mencari nomor kontak milik dadinya Zira dan langsung melakukan panggilan sebelum ada nomor Fellows memanggil. Masih di teras rumah sini, Fellows mendekik menatap layar handphone yang panggilannya di-reject. Wajahnya memeki kebingungan. Sebenarnya ada apa sih? Gerutunya kesal. Kembali Fellows menekan tanda telepon di pojok layar sana. Cukup lama tapi tak terhubung. Kayaknya nggak mungkin kalau Zira reject panggilan gue. Gerutunya dalam kesendirian. Dalam keadaan yang begini, dia mau telepon siapa coba? Erg! Teriaknya, menjambak rambut melampiaskan kebingungan dan emosi yang jadi satu. Mikir, Fel! Ayo, mikir! Ngomongnya pada diri sendiri. Menit berlalu dia memutuskan untuk duduk di kursi teras dan mulai fokus menghubungi siapapun yang bisa dia tanyai. Halo, La. Sapanya ke Ayla begitu panggilannya mendapatkan respon. Haham, kenapa, Fel? Tanya Ayla di seberang sana tanpa basa-basi. Lo ada nomornya, Mika atau Vivian nggak? Mika, Vivian? Dia balik nanya. Iya, anak kelas IPS 2. Fellows meyakinkan. Atau nomornya Giselle? Oh, gue kayaknya sih ada nomornya Vivian. Fellows menghela nafas penuh kelegaan. Bagia, lah. Haham, bentar gue kirim. Fellows mematikan panggilan. Lalu dia menatap layar menunggu chat dari Ayla. Begitu sebuah kontak nomor masuk di chat, Fellows langsung melakukan panggilan ke nomor itu. Halo? Sapa seorang cewek yang tak lain Vivian. Fellows menghela nafas lagi. Lo Vivian, kan? Tanyanya, memastikan. Iya. Ini Fellows anak IPS 1. Tanya Vivian karena tadi udah lihat foto profil yang dipakai Fellows di aplikasi chat. Iya, ini gue. Gue mau minta bantuan. Katanya dengan nada canggung. Bantuan apaan? Tanya Vivian di sana. Lo bisa teleponin nomor Zira? Enggak. Pintanya. Tak langsung ada sahutan dan bisa dipastikan si Vivian sedang mikir. Lagi marahan? Tebaknya. Enggak sih. Cuma, Zira pergi bawa motor gue dan gue nggak tahu dia perginya kemana. Udah gue telepon berulang kali tapi yang terakhir tadi di-reject. Please, kali aja kalau lo yang telepon. Dia mau angkat. Belum mendapatkan jawaban di mana keberadaan Zira, tapi Fellows sudah merasa lega karena ada yang mau bantuin dia. Makasih sebelumnya. Gue tunggu kabarnya ya. Dia menarik handphone yang panggilannya sudah dimatikan. Diam menunggu kabar dari Vivian dan mencoba untuk tenang walau kenyataannya enggak bisa tenang. Di sini, di rumah sakit dan tepatnya masih ada di depan ruang UGD sini. Udah? Tanya Nathan saat melihat Michael menarik handphone dari telinga. Michael menganggukkan kepala. Om Cakra mau on the way ke sini. Dia mengulurkan HP milik Zira itu ke Nathan. Nathan menggelengkan kepala. Pengang aja. Gue nggak minat. Males kalau sampai ada gambar orang itu muncul lagi. Michael menghela nafas.
Dia melangkah menuju ke kursi besi yang tak jauh dari ruang UGD, lalu mendudukkan pantat di sana. Dia sedikit terlonjak saat handphone milik Zira itu bergetar. Melirik layar yang muncul nama Vivian. Bukan temennya kan? Jadi ngerasa bingung mau angkat telepon atau enggak. Akhirnya Michael memilih membiarkan saja panggilan itu berlangsung sampai mati. Tapi ternyata nomor dengan nama kontak Vivian itu kembali memanggil dan itu membuat Michael jadi mengharuskan menggeser tombol karena takut kalau ada yang penting. Halo? Sapanya sembari menempelkan headphone ke kuping. Pekik Vivian di seberang sana. Ziranya ada? Enggak ada. Katanya terdengar malas. Dia kemana? Tanya Vivian. Lagi di dalam. Jawab Michael yang memang benar. Oh, ucap Vivian. Di rumah ya? Kenapa? Ngomong aja. Kapan-kapan gue sampein ke Zira. Kok kapan-kapan? Tanya Vivian dengan memekik. Ceklek. Pintu ruang UGD terbuka. Nathan yang berdiri menyandar di dinding langsung menegakkan tubuh. Kita lagi di rumah sakit. Udah ya. Nggak menunggu respon Vivian, Michael langsung menekan tombol off di sisi handphone dan beranjak mendekati dokter. Orang tuanya pasien mana? Tanya dokter. Baru on the way, dok. Tapi saya sepupunya dan ini angkelnya pasien. Nathan memperkenalkan dirinya dan juga Michael. Ziranya keadaannya nggak parah kan? Dokter terlihat menarik nafas dalam. Sepertinya kepalanya kena pukulan beberapa kali. Makanya sampai ada darah yang keluar dari hidung. Tulang bagian lengan atas juga retak panjang. Bagian punggungnya ada banyak luka memar dan ada tulang iga yang retak juga. Dia nggak akan mati kan, dok? Spontan pertanyaan ini keluar dari mulut Michael. Agah. Dia meringis saat sebuah tunjuan mendarat di perut. Bacot lo, ngablak. Tegur Nathan. Dokter hanya terkekeh. Kalau orang tuanya sudah datang, suruh menemui saya di ruangan ya. Bilang saja mau bertemu dengan Dokter Farhan. Iya, dok. Nathan yang menjawab. Belum boleh lihat Zira ya, dok? Tanya Michael sebelum si dokter benar-benar pergi. Dokter Farhan ini menggelengkan kepala. Nanti kalau pasien sudah dipindah ke ruang rawat, kalian boleh menemuinya. Oh, gumam Michael dengan kepala yang mengangguk. Kedua cowok ini kembali duduk di kursi besi setelah dokter itu masuk lagi ke ruang UGD. Ngobrol kecil sambil menunggu Cakra datang. Menit berlalu seseorang muncul di labi rumah sakit. Dia celingukan mengamati sekitar. Lalu melangkah menuju ke ruang UGD yang tak jauh dari labi. Kedua mata awas menatap setiap orang yang ada di sana. Tatapannya berhenti pada Nathan dan Michael yang menatapnya juga. Lelaki yang tak lain adalah Velos. Dia nyamperin Michael dan Nathan yang langsung membuang muka tak mau melihat padanya. Zira kenapa? Tanya Velos dengan wajah yang tak tahu apa-apa. Michael merogoh saku celana, mengeluarkan handphone milik Zira dan menaruh di kursi yang tadi dia duduki. Yuk! Dia menepuk bahu Nathan. Kalian mau kemana? Tanya Velos, mencekal lengan tangan Nathan.
Nathan mengibaskan tangan sampai cekalan tangan Velos terlepas. Lalu mengusap lengan tangannya yang sempat disentuh. Kita nggak mau ada di tempat yang lo ada di situ. Lo mau nungguin Zira yang masih ada di ruang UGD sana, kan? Dipersilakan. Kedua bahu Velos melemah melihat dua lelaki itu melangkah pergi meninggalkannya. Dia memijit kepala, mencoba untuk tenang dan tidak terpancing emosi. Lalu menoleh, mengambil jaket milik istrinya serta handphone yang ada di kursi. Astaga, hubungan kita gini banget sih, keluh Velos dalam hati. S2 bab ke-82.